Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa setiap kita dalam pemeliharaan dan dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-32 yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi saya ulangi, Yesaya 32 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Pada saat ini saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian: sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema perenungan kita pada saat ini yaitu ketentraman yang semu versus ketentraman yang sejati. Saya ulangi, ketentraman yang semu versus ketentraman yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hidup yang tenang dan hidup yang tentram pastinya merupakan dambaan dari setiap kita, bukan? Kehidupan yang terlihat baik-baik saja, kehidupan yang berjalan lancar-lancar saja, kehidupan yang tidak mempunyai hambatan tentunya menjadi dambaan setiap kita. Kita akan berusaha bekerja untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan tenang itu. Namun pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah bahwa apakah kehidupan yang tentram dan kehidupan yang tenang yang kita dambakan itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau justru kehidupan yang kita dambakan itu adalah kehidupan yang membawa ketentraman dan ketenangan yang hanya bersifat semu atau sementara. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita renungkan firman Tuhan ini melalui perikop ini, di mana ketentraman dan ketenangan yang sejati itu bisa kita ciptakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keseluruhan kitab Yesaya memiliki dua poin besar, yaitu penghakiman dan pengharapan. Saya ulangi, keseluruhan kitab Yesaya memiliki dua poin, yaitu penghakiman dan pengharapan. Penghakiman Allah kepada bangsa Israel dikarenakan pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan memakai bangsa Asyur dan Babel untuk menindas bangsa Israel. Namun Allah akan menggenapi semua janjinya bahwa Ia akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud. Ingat dalam 2 Samuel 7 bahwa Ia akan menuntun Israel untuk menaati hukum-hukum perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Bisa kita lihat dalam Keluaran 19. Dan ini bertujuan supaya berkat keselamatan itu terjadi dan mengalir ke segala bangsa, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Dan pengharapan inilah yang mendorong Yesaya untuk berbicara melawan kejahatan bangsa Israel pada zaman itu. Peringatan Yesaya dari penghakiman sampai pembuangan ke Babel berujung kepada pengharapan di mana semua janji Allah akan digenapi. Sedikit kita melihat background dari kitab Yesaya ini bisa kita lihat di pasal yang pertama, yaitu penghakiman dan pengharapan bagi Yerusalem. Itu dimulai saat Yesaya mendakwa para pemimpin Yerusalem yang memberontak terhadap perjanjian Allah. Maka Allah akan menghakimi kota tersebut dengan mengirim bangsa-bangsa untuk menaklukkan Israel. Yesaya berkata bahwa ini akan seperti api pemurnian. Dan api pemurnian itu yang akan membakar habis semua yang tidak berguna di Israel
untuk menciptakan Yerusalem baru yang dihuni oleh sisa orang Israel yang bertobat dan kembali kepada Allah. Yesaya berkata, pada saat itulah kerajaan Allah akan datang dan semua bangsa akan datang di bait Yerusalem dan menemukan keadilan Allah dan kedamaian bagi semua bangsa. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita kembali kepada ayat pembacaan kita pada saat ini, yaitu ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, "Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah." Kata bangunlah di sini berarti berdiri ketika aku Tuhan atau Nabi Tuhan menegurmu. Kita bisa melihat bagaimana kemewahan dan kekayaan mereka lah yang menjadi sumber ketenangan dan ketentraman mereka. Ungkapan ini merupakan ungkapan untuk mereka yang hidup dalam kemewahan dan menunjuk kepada mereka yang hidup berfoya-foya. Yesaya mengecam gaya hidup yang seperti ini. Mereka akan menjadi gemetar dan meratap karena sesudah itu mereka akan mengalami kegagalan, bahkan kehancuran. Bisa kita perhatikan pada ayat-ayat selanjutnya. Di sana dikatakan, "Dengarlah suaraku, perhatikanlah perkataanku, kamu akan gemetar. Gentarlah, gemetarlah, tanggalkanlah, bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah." Semua merupakan tanda berkabung, dan ini merupakan peringatan akan kehancuran kepada Israel. Mari kita perhatikan bagaimana tanda kehancuran tersebut. Bisa kita lihat di ayat-ayat pembacaan kita tadi. Bisa kita lihat, purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara menjadi tanah rata, yang berarti bahwa benteng yang dihancurkan. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Ini menunjukkan di mana kota ini menjadi sepi dan hancur yang hanya dihuni oleh binatang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat bersama-sama bahwa keadaan bangsa Israel yang dinubuatkan akan begitu hancur, yang mana itu dikarenakan karena pemberontakan mereka sendiri. Pemberontakan mereka membawa mereka kepada kehancuran. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita lihat di ayat yang selanjutnya, bisa kita lihat dalam ayat 15 bahkan sampai ayat yang ke-20, bahwa situasi akan berubah kembali ketika Allah bertindak dan campur tangan dalam kondisi tersebut. Ia mencurahkan rohnya untuk memulihkan umatnya dalam keterpurukan. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 dijelaskan bagaimana hari baru, yaitu hari pembenaran untuk Yerusalem. Kita bisa melihat roh dicurahkan dari Allah, padang gurun akan menjadi tanah subur, keadilan dan kebenaran akan tetap, dan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, roh yang dicurahkan dari Allah tentunya adalah roh Allah itu sendiri. Dan akibat dari kehadiran Allah yaitu ada pemulihan kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran yaitu ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam pembacaan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita merenungkan bahwa Allah di dalam kedaulatannya akan memurnikan umatnya atas pemberontakannya agar kembali berbalik kepada Allah. Dan Allah di dalam kasih-Nya akan memulihkan kehidupan umatnya dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam pembacaan kita pada saat ini berbicara bagaimana Israel dihancurkan oleh Allah karena pemberontakan mereka. Berbicara bagaimana bangsa Israel dihancurkan karena kenyamanan dan kesejahteraan mereka didasarkan oleh hal-hal duniawi, yaitu oleh harta kekayaan mereka. Dan yang menjadi pertanyaan kepada setiap kita pada saat ini, adakah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan itu hanyalah titipan yang bersifat sementara? Atau justru kita terlalu menikmati kenyamanan kita? Atau justru kita terlalu menikmati keamanan kita? Kita terlalu menikmati kesejahteraan kita sehingga kita lupa kepada panggilan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus menjadi berkat. Sehingga kita lupa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan. Atau bahkan kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan sampai saudara dan saya dihancurkan seperti bangsa Israel yang mendasarkan keamanan dan kesejahteraan mereka kepada harta dan hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Roh Kudus, Roh Allah telah dicurahkan kepada kita setiap orang percaya. Roh Kudus telah dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan yang menjadi tugas saudara dan saya adalah membuka hati dan memberi hidup untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan memulihkan kita. Dan di dalam kuasa Roh Kudus, kita akan dibawa kepada rasa aman. Kita akan dibawa kepada kesejahteraan, ketentraman yang sejati. Karena dunia hanya membawa ketentraman yang bersifat semu, yang membawa kepada kehancuran. Dan Allah akan membawa kita kepada ketentraman dan keamanan yang sejati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi pedoman kepada setiap kita dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.